Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang biaya modal individual dan gabungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Maina. Saya Dino Noviani. Saya Andika Rizkyani. Dalam materi mengenai biaya modal individual dan gabungan, kita akan membahas 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, membahas definisi biaya modal individual dan gabungan. Yang kedua, fungsi biaya modal. Yang ketiga, membahas biaya modal keseluruhan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Dan yang terakhir, kita akan membahas tingkat pendanaan dan marginal biaya modal. Pengertian biaya modal individual dan gabungan. Yang pertama, pengertian biaya individual. Biaya modal individual merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, seperti pinjaman, saham, atau obligasi. Biaya modal individual mencakup bunga, dividen, dan biaya administrasi yang terkait dengan sumber dana tersebut. Yang kedua, biaya modal gabungan. Biaya modal gabungan adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber modal, termasuk biaya bunga, dividen, dan biaya administrasi yang terkait dengan seluruh sumber modal yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pinjaman, saham, dan obligasi. Biaya modal terbagi atas 2 jenis, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Secara individu, ada biaya modal utang perniagaan, utang wesel, utang jangka pendek, biaya modal laba ditahan, dan sebagainya. Modal jangka panjang dan jangka pendek dikenakan oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan modalnya. Utang lancar termasuk dalam sumber modal jangka pendek, sementara yang termasuk dalam sumber modal jangka panjang ialah modal sendiri dan pinjaman jangka panjang. Utang lancar terbagi menjadi utang dagang dan utang surat-surat berharga atau notes payable. Suatu kebijakan pembiayaan dan investasi dapat mempengaruhi biaya modal pada perusahaan. Penentuan dari biaya modal sebagian dapat dilakukan dari berbagai bentuk modal yang perusahaan gunakan, atau dari kebijakan dividen maupun dari berbagai proyek investasi yang dijalankan. Penentuan biaya dari keberadaan kendali yang ada pada luar perusahaan, seperti tingkat suku bunga perekonomian, kebijakan federal beserta negara bagian, dan lingkungan aturan perusahaan. Terdapat 2 fungsi biaya modal. Yang pertama, fungsi terkait pengenaan pajak dalam perusahaan. Pada modal pinjaman dan modal sendiri akan berbeda pengenaan biaya modalnya. Pada dasarnya, untuk perhitungan biaya modal konsepnya dapat dihitung pada laba sebelum pajak atau before tax basis dan juga pada laba setelah pajak atau after tax basis. Yang kedua, fungsi terkait dengan discount rate. Fungsi ini mengenai penerimaan ataupun penolakan usulan investasi dapat ditentukan dengan melakukan perbandingan antara tingkat keuntungan rate of return atas usulan investasi yang diperoleh dengan biaya modal pada perusahaan tersebut. Maksud biaya modal ini merupakan keseluruhan dari biaya modal atau bisa disebut overall cost of capital. Sebagai contoh, mengenai suatu usulan investasi diterima atau tidak ditentukan dengan metode net present value atau profitability index, maka biaya modal fungsinya menjadi discount rate, dapat dipergunakan dalam hitungan nilai saat ini atau sekarang atas proses investasi yang dikeluarkan. Selanjutnya, kita akan membahas biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang dihitung secara keseluruhan biaya dari penggunaan modal pada perusahaan. Modal yang akan digunakan perusahaan adalah modal yang bersumber pada modal sendiri dan modal asing, sehingga dalam perhitungan biaya modal adalah dari penggunaan semua jenis modal. Contohnya, ketika dalam pengambilan atas proyek investasi dapat dilakukan perbandingan pada pengeluaran biaya modal cost of capital dengan memperoleh tingkat keuntungan pada waktu mendatang.
Ya, kemudian saya akan melanjutkan mengenai biaya modal keseluruhan. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai definisi biaya modal keseluruhan. Kemudian mengenai penggunaan setiap jenis sumber modal dalam investasi proyek, mengenai penggunaan setiap jenis sumber modal dalam investasi proyek tersebut, proporsi dananya dapat dijadikan sebagai unsur penimbang. Penimbang yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah penimbang historikal. Dasar untuk penimbang jenis ini dari struktur modal pada perusahaan yang penggunaannya itu berlandaskan anggapan mengenai keberadaan optimal suatu struktur modal yang pada akhir perusahaan harus mempertahankan hal tersebut di waktu mendatang. Penimbang historikal dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penimbang nilai buku. Penentuan dari penimbang nilai buku adalah dengan melakukan pembagian antara nilai buku pada setiap komposisi modal dengan jumlah dari nilai buku pada sumber modal jangka panjang secara menyeluruh. Kemudian yang kedua itu ada penimbang nilai pasar. Penimbang nilai pasar dapat ditetapkan dengan melakukan pembagian antara nilai pasar pada tiap sumber modal dengan total nilai pasar atas sumber modal secara keseluruhan. Kemudian ada penimbang target. Suatu struktur modal dan penimbang yang terkait akan dipergunakan ketika struktur modal yang sudah perusahaan tetapkan tersebut lebih meyakinkan perihal konsistennya terhadap tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada penimbang marginal. Pada penimbang marginal ini penggunaannya mengaitkan pada penimbangan biaya dengan beranggapan jenis pendanaan yang dijadikan persentase atas jumlah pendanaan yang diinginkan itu diterima dari setiap penggunaan metode. Pada penggunaan penimbang target yang dititik beratkan itu adalah pada struktur modal yang perusahaan yakini sebagai optimalnya suatu struktur modal. Sementara pada penimbang marginal penggunaannya akan dititik beratkan pada jumlah dana yang sebenarnya pada tiap jenis pendanaan yang dibutuhkan proyek investasi akan dititik beratkan pada jumlah dana yang sebenarnya pada tiap jenis pendanaan yang dibutuhkan proyek investasi tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai tingkat pendanaan dan marginal biaya modal. Keberadaan biaya flotasi yang menjadi penyebab lebih mahalnya biaya modal ekuitas eksternal dibandingkan dengan biaya modal laba ditahan. Maka pada tiap rupiah pendanaan baru membuat biaya modal rata-rata penimbangnya mengalami kenaikan. Karenanya sumber pendanaan yang paling awal digunakan yaitu sumber dana yang lebih murah biaya modalnya. Weighted Marginal Cost of Capital (MCC) adalah suatu grafik atau schedule yang memuat hubungan biaya modal suatu perusahaan pada tingkat pendanaan baru. Schedule tersebut dipergunakan dalam penetapan penggunaan tarif diskonto pada proses anggaran modal perusahaan. Dalam memperhitungkan Weighted Marginal Cost of Capital, MCC diharuskan mengikuti beberapa langkah yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu menetapkan biaya dan persentase pendanaan yang dipergunakan pada tiap sumber dana seperti hutang, saham preference, dan ekuitas saham biasa. Kemudian yang kedua itu melakukan perhitungan breakpoint atau schedule MCC, yakni tingkat pendanaan yang menyebabkan biaya modal rata-rata tertimbang menjadi meningkat. Breakpoint dapat dihitung dengan cara membagi jumlah maksimal dana pada sumber dana yang memiliki biaya paling murah dengan persentase pendanaan oleh sumber dana yang memiliki biaya paling murah. Kemudian yang ketiga itu melakukan perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang yang kisarannya berada di atas total pendanaan antara breakpoint. Dan langkah terakhir yang keempat yaitu menyusun grafik atau schedule MCC yang memperlihatkan setiap pembaruan dari tingkat jumlah pendanaan atas biaya modal rata-rata tertimbang. Penggunaan schedule tersebut akan dilakukan secara bersamaan dengan adanya schedule kesempatan investasi guna menentukan investasi. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Rianto, ada 4 faktor primer yang menyebabkan tinggi rendahnya biaya modal tertimbang, yaitu kondisi perekonomian secara umum, kemampuan pemasaran sekuritas perusahaan,
keputusan operasi dan keuangan yang dibuat manajemen, serta jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Pada kondisi perekonomian secara umum ini akan dapat menetapkan baik permintaan maupun penawaran modal yang ada pada suatu perekonomian. Kemudian kemampuan pemasaran sekuritas perusahaan. Saat pemasaran sekuritas semakin mampu untuk mengalami peningkatan, tingkat pengembalian yang perusahaan syaratkan akan mengalami penurunan, yang mana mengakibatkan penurunan pada biaya modal pada perusahaan tersebut. Keputusan operasi dan keuangan yang dibuat manajemen. Ketika modal yang memiliki resiko tinggi telah disetujui oleh manajemen untuk ditanamkan atau dilakukan pemanfaatan utang dan saham dengan cara intensif, tingkat resiko perusahaan akan mengalami peningkatan. Kemudian, agar biaya modal perusahaan juga mengalami peningkatan, para investor menginginkan tingkat hasil minimumnya menjadi lebih tinggi. Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, penerimaan modal yang besar akan mengakibatkan biaya modal perusahaan mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Terdapat faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap biaya modal, baik itu yang berasal dari luar kendali perusahaan maupun faktor lain seperti kebijakan pembiayaan dan investasi perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang tidak bisa perusahaan kendalikan. Yang pertama, ada tingkat suku bunga. Ketika pada suatu perekonomian, suku bunganya semakin tinggi, maka biaya utangnya pun semakin tinggi juga. Karena suku bunga yang harus perusahaan bayar pada pemegang obligasi harus lebih tinggi guna mendapatkan modal utang. Seperti pada CAPM, bahwa meningkatnya suku bunga akan mendapat biaya modal ekuitas saham biasa dan preferen menjadi tinggi. Dan yang kedua ada tarif pajak. Tarif pajak termasuk faktor yang penting yang dapat mempengaruhi biaya modal. Tarif pajak dipergunakan untuk memperhitungkan biaya utang atas penggunaannya pada WACC. Di samping itu, kebijakan pajak juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi biaya modal. Misalnya, saham akan lebih menarik ketika tarif pajak pada keuntungan modalnya secara relatif akan turun, yang mana terhadap tarif pajak oleh laba biasa, yang pada akhirnya akan membuat biaya ekuitas pada hutang akan berkurang. Lalu, ada juga faktor-faktor yang bisa perusahaan kendalikan. Biaya modal yang terdapat dalam suatu perusahaan bisa dipengaruhi oleh adanya kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Yang pertama, struktur modal. Pada saat struktur modal diubah oleh sebuah perusahaan, maka biaya modal pada perusahaan tersebut juga akan terpengaruh. Misalnya, bila perusahaan telah menetapkan bahwa penggunaan utang akan lebih besar dibandingkan ekuitas saham biasanya. Dengan demikian, pada persamaan WACC akan mengalami kecenderungan berubah ke arah yang lebih rendah. Lalu yang kedua, kebijakan dividen. Tingginya rasio pembayaran dividen yang makin meningkat pada tingkat laba tertentu, maka jumlah laba ditahannya akan makin kecil atau rendah. Pada akhirnya, breakpoint laba ditahan dalam schedule MCC akan mengalami pergeseran yang semakin jauh ke arah kiri. Lalu yang ketiga ada kebijakan investasi. Pada saat melakukan estimasi biaya modal, yang digunakan adalah tingkat pengembalian di mana dibutuhkan oleh saham dan obligasi yang beredar pada perusahaan yang mana dijadikan titik awalnya. Sehingga atas resiko aktiva yang perusahaan punya akan dicerminkan oleh tingkat biaya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.